Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon. Hello student. Welcome back to English with me, Miss Sinta Jana. How is your day? I'm fine. Good, Okay. ma'am. I hope all of you are fine. Before we study the lesson, let's pray together. Pray start. Finish. Oke, sekarang Miss akan meminta kehadiran. Yang pertama, Anissa Rama Fadila. Hadir. Yang kedua, Dewi Pancarini. Hadir. Oke. Yang ketiga, Fatma Maulidia. Hadir, ma'am. Oke. Selanjutnya, Firda Fesi. Hadir, ma'am. Oke. Selanjutnya, Nailistri Bintari. Hadir, ma'am. Oke. Semuanya hadir ya. Oke, today we will learning about there is and there are. Apa sih there is dan there are? Jadi there is dan there are ini adalah salah satu grammar dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan keberadaan benda ataupun orang. Nah, dalam there is dan there are ini dalam membuat pola kalimat bisa dalam bentuk positif, negatif ataupun bentuk pertanyaan. Next slide. There is in Indonesian means di sana ada. But to be is there indicate that the object sound is only one. Slide sebelumnya penjelasan tentang there is. Okay, there is in Indonesian means di sana ada. But to be is there indicate that the object sound is only one or it can also be called singular. Before the object is usually affixed and a or an to indicate sebuah, seorang atau seekor atau seekor. So there is always followed by singular which is bentuk kata tunggal. Jadi there is dalam bahasa Indonesia itu artinya di sana ada. Tapi menjadi ada menandakan bahwa objek yang ditampilkannya itu hanya satu atau bisa juga disebut dengan singular. Nah, sebelum objeknya itu biasanya ditambahi dengan e atau n untuk menunjukkan sebuah, seekor, atau seorang. Oke, example from there is. Contoh dari there is, yaitu ada sebuah apel. Remember, a singular is a benda tunggal which is only one. If in English there is only one, then here we use there is. Jadi perlu diingat, singular itu adalah bentuk tunggal yang hanya satu. Jika dalam bahasa Inggris hanya satu, maka kita menggunakan there is. Ada sebuah apel, maka bahasa Inggrisnya there is an apple. Why use an? Kenapa kita menggunakan an? Karena apel itu diawali dengan huruf A. So, the start with vocal using an. Oke, selanjutnya, next slide. An digunakan saat objek atau subjeknya itu dimulai dengan huruf vokal. Jadi an itu digunakan yang huruf vokalnya a, i, u, e, o. Kemudian kalau yang use when an object or subject begins with a consonant. Jadi diawali dengan huruf konsonan atau huruf yang tanpa a, i, u, e, o. Seperti mungkin yang b atau sebagainya. Next slide. Contoh dari there is, yaitu ada sebuah kursi. There is a chair. Kemudian there is, yang selanjutnya ada sebuah telur atau sebutir telur. Yang namanya sebutir itu hanya satu telur, maka kita menggunakan there is an egg. Kenapa kita pakai n? Karena tadi egg itu adalah, yang bahasa Inggrisnya telur, itu adalah huruf vokal. Kemudian
Contoh selanjutnya, ada sebuah buku di atas meja. Ada sebuah buku di atas meja. There is a book on the table. Kemudian yang atas ada seekor kucing di atas sofa. There is a cat on the sofa. Ini adalah sebuah contoh kalimat dari positif. Selanjutnya ada contoh dari kalimat pertanyaan. Coba bisa dibacakan oleh Nailis. Baik, Ma'am. Yang mana, Ma'am? Yang ini? Bentuk pertanyaan, apakah ada gambar di dinding? Slide-nya yang mana, Ma'am? Yang ini? Oh, Iya. ini. Iya. Is there a picture on the wall? Itu adalah pola kalimat dari pertanyaan. Oke, thanks Nailit. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Anissa. Is there a book on the table? Oke, itu adalah artinya dari apakah ada sebuah buku di atas meja. Ini adalah contoh kalimat pertanyaan. Selanjutnya kalimat negatif. Bisa tolong dibacakan oleh Dewi. There is not an apple on the table. Oke, next. Oke, thanks. Selanjutnya, perlu diingat there is ini diikuti dengan singular atau uncountable noun. Jadi singular itu adalah bentuk tunggal yang dapat dihitung, sedangkan uncountable noun itu yang tidak bisa dihitung. Contohnya yang tidak bisa dihitung satu persatu. Contohnya seperti gula, garam, air. Ya kita tidak bisa menghitung satu persatu. Yang hanya bisa dihitung yaitu tempatnya. Contohnya misalnya kayak 1 gelas air atau 1 kilo gula. Ya, contohnya di sini adalah ada air di bawah meja. There is water under the table. Kemudian selanjutnya ada tidak ada uang di saku. Ini adalah bentuk kalimat negatif. There is no money in my pocket. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk kalimat pertanyaan dari uncountable noun. Apakah ada gula di mangkok? Kita bisa menggunakan is there any sugar in the bowl? Oke, selanjutnya there are. Nah, tadi kita telah membahas there is. Apa sih bedanya there are? Ya, di sini there are in Indonesian means di sana ada. But to be are, there sound that the object sound has many or more than one, or it can also be called plural. And after the noun or noun is added letter S or ES as a marker for plural or many word. Jadi, there are dalam bahasa Inggris ini berarti ada, sama ya di sana ada, tetapi to be are ini menunjukkan bahwa objek yang ditampilkannya memiliki banyak atau lebih dari satu. Kalau tadi there is itu singular yang hanya satu. Nah, kalau there are ini lebih dari satu, yaitu banyak. Kemudian, setelah kata benda atau kata bendanya itu bisa ditambahi huruf S atau IS untuk menunjukkan banyaknya dari benda atau orang tersebut. Contoh dari there are, example from there are. Yang pertama yaitu ada 3 apel. Nah, karena apel ini lebih dari satu, menandakan plural banyak, berarti kita menggunakan there are 3 apples. Ya. Kenapa kita ditambahi tambah S di ujung apel itu? Karena apelnya itu lebih dari satu. Kemudian ada beberapa telur di dalam kulkas. There are some eggs in the refrigerator. Ya, telurnya ini ditambahi huruf S karena telurnya ada beberapa. Yang namanya beberapa itu lebih dari satu. Kemudian contoh selanjutnya adalah ada sebuah buku. There are many books. Bukunya banyak, maka ditambahi S. Selanjutnya bisa dibacakan Firda Pesi. Yang tidak ada 2 kentang, Ma'am. Ya. There are not 2 potatoes on the table. Oke, ini adalah bentuk kalimat dari
bentuk kalimat negatif. Oke, thanks Firda. Ini adalah bentuk kalimat negatif. Dan kentangnya itu juga lebih dari satu kita menggunakan there dan di kentangnya ditambahin is. Kemudian selanjutnya, apakah ada 3 meja di ruangan itu? Ini adalah bentuk dari pertanyaan. Are there 3 desks in the room? Oke, next slide. Untuk catatan, itulah materi there is dan there are. Untuk ringkasnya, remember perlu diingatkan lagi, jika kita menggunakan singular atau hanya satu, kita menggunakan there is. Kemudian kalau kita menggunakan lebih dari satu, if more than one use, there are. Oke, next selanjutnya di sini ada quiz yang bisa dikerjakan ya. Materi sebelumnya langsung saja kuisnya ya. Miss tunjuk, kemudian langsung dijawab, kemudian juga diberi alasannya. Nomor 1, bla bla bla, a banana in this basket. Coba bisa dijawab oleh Fatma dan dijelaskan. Jawabannya there is, ma'am. Ya, that's right, betul. Kenapa bisa there is? Karena itu menunjukkan satu benda tunggal. Yang mana menunjukkan benda tunggal? A banana. Iya, betul. A banana. Karena di situ ada sebuah pisang. Pisangnya hanya satu. Kita kemudian menggunakan there is. Oke, thanks Fatma. Thanks Fatma. Selanjutnya nomor 2. Bla bla bla, 6 chairs in the kitchen. Coba bisa dijawab oleh Dewi. Jawabannya B, ma'am. There are. Karena Ya. kursinya itu bisa dihitung jadi 6 chairs dan itu ada S-nya. Tandanya Oke, banyak. betul. Ya, betul sekali. Ini adalah bentuk plural atau jamak, yaitu 6 kursi. Sehingga kita menggunakan there are. Selanjutnya nomor 3, bla 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 about a bag on the table. Nelis bisa jawab? Bisa, ma'am. Jawabannya yang A, there is. Alasannya? Karena tasnya cuma satu, a bag. Oke, betul sekali. Selanjutnya nomor 4, bla 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 to poster in my room. Jawabannya kita semua tahu ya. Jawabannya adalah there are. There are, betul sekali. Udah pintar semua ya, berarti udah gampang. Nah, kenapa kita menggunakan there are? Alasannya karena di sini adalah ada 2 poster. Oke, itulah pembelajaran hari ini tentang there is dan there are. Kita untuk pembelajaran ini tidak ada tugas untuk minggu depan, tapi supaya lebih dipahami lagi untuk materi hari ini. Oke, itu saja materi hari ini, banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah join kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.